Struktur sistem pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, esofagus atau kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan rektum. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada mulut. Mulut adalah proses pencernaan makanan yang pertama. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang bekerja sama dalam proses pencernaan. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk ditelan. Kemudian lidah membantu mengatur posisi makanan dan membantu proses menelan. Selanjutnya, air liur mengandung enzim amilase dan pitialin yang berfungsi memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Pada tahap ini, terjadi pencernaan mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim. Dari mulut, makanan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Setelah makanan ditelan, makanan masuk ke esofagus dan kerongkongan. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di bagian ini terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot yang mendorong makanan menuju lambung secara perlahan. Pada esofagus tidak terjadi proses pencernaan kimiawi, tetapi makanan hanya dipindahkan ke lambung. Yang ketiga, ada lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat penampungan sementara makanan dan tempat berlangsungnya pencernaan lanjutan. Di lambung terjadi pencernaan mekanik, yaitu makanan diaduk oleh otot lambung. Kemudian pencernaan kimiawi, yaitu makanan yang dicampur dengan asam lambung dan enzim. Lambung menghasilkan asam nukleida HCl yang berfungsi membunuh kuman dan mengaktifkan enzim. Enzim pepsin yang memecah protein menjadi pepton. Enzim renin yang membantu menggumpalkan protein susu terutama pada bayi. Makanan yang telah dicerna di lambung berubah menjadi bubur makanan yang disebut sebagai chymus. Kemudian dari lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Di usus halus merupakan tempat pencernaan akhir dan penyerapan sari-sari makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus bekerja beberapa enzim penting, seperti amilase untuk memecah karbohidrat, tripsin untuk memecah protein menjadi asam amino, dan lipase untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dinding usus halus memiliki jonjot usus yang berfungsi memperluas permukaan penyerapan sehingga zat makanan dapat diserap secara maksimal ke dalam darah. Kemudian dari usus halus makanan dikirimkan lagi ke usus besar. Sisa-sisa makanan tidak diserap akan masuk ke usus besar. Fungsi utama usus besar adalah menyerap air dan mineral yang masih tersisa, membantu proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri, kemudian membentuk feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Di usus besar juga terdapat bakteri yang membantu menghasilkan vitamin tertentu seperti vitamin K. Dari usus besar, sisa makanan disalurkan oleh rektum atau anus. Rektum merupakan bagian akhir dari sistem pencernaan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Ketika rektum sudah penuh, tubuh akan memberikan rangsangan untuk melakukan proses pengeluaran sisa makanan atau defekasi. Jadi, sistem pencernaan manusia bekerja secara berurutan mulai dari mulut hingga rektum. Setiap organ memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan dalam membantu proses penghancuran, pencernaan, penyerapan, hingga pengeluaran sisa makanan. Dengan adanya enzim pencernaan, makanan dapat diubah menjadi zat sederhana yang mudah diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Sekian hasil dari presentasi saya mengenai struktur sistem pencernaan manusia. Bye.